Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Afandi, mahasiswa Fisip Unisma Makassar. Di sini saya akan mencoba menganalisis film yang berjudul Lords of Chaos menggunakan teori konsep diri. Film biopik yang bercerita tentang kebangkitan skena musik Norwegian black metal di negara tempat asalnya. Fokus dari film Lords of Chaos adalah sekelompok anak muda yang terkenal akan aksi pembakaran gereja dan pembunuhan yang mereka lakukan. Nah, kedua poin ini akan saya coba bedah dengan teori konsep diri. Buat yang suka dengan musik-musik metal atau khususnya dengan black metal, mungkin kalian mengenal mereka dalam sebuah band yang bernama Mayhem. Oystein Arset atau Euronymous, leader band Mayhem sekaligus pendiri Black Circle, sebuah kelompok pemuja setan. Euronymous yang merasa keteteran bermain gitar dan mengisi vokal, suatu hari dia mengadakan audisi lewat surat untuk bagi siapa saja yang bisa mengisi vokal di dalam bandnya. Suatu hari dia mendapatkan balasan dari seseorang yang mengirimkan demo rekamannya. Singkat cerita, mereka kemudian bertemu dan pria ini bernama Pele Ohlin atau yang disebut Dead, yang kemudian tinggal bersama Euronymous guna untuk melanjutkan karir band Mayhem ini. Akhirnya lengkaplah formasi band ini. Kemudian kembali lagi kepada Dead. Setelah setahun bersama-sama, mereka menjadi teman dekat. Dead tak bisa sembunyikan kegelapan dan depresinya. Saat kecil, dia dirundung dan dipukuli begitu parah. Dia benar-benar mati untuk sesaat. Momen itu menjadi penentu untuk seluruh eksistensinya. Dia mengabdikan hidupnya untuk kematian. Ada satu scene yang menarik menurut saya, di mana Euronymous berkata kepada Dead sambil mendorongkan senapan, "Ada jalan keluar jika kau benar-benar depresi. Satu tembakan di kepala dan semuanya berakhir. Tak ada lagi rasa sakit." Bahkan di saat perform, Dead mengiris-ngiris tangannya sendiri menggunakan pisau dan pecahan kaca. Ini seolah Dead berusaha menunjukkan kegelapan dan rasa sakitnya dari dalam. Di sini kita bisa lihat konsep diri dari Dead adalah obsesinya terhadap kematian. Ini dikarenakan karena pengalaman yang dimulai sejak kecil hingga dewasa membuatnya memiliki sisi kegelapan dalam dirinya, dan ini pula yang mempengaruhi psikologisnya. Menurut si Wojo sendiri, pendidikan yang dialami seseorang memiliki pengaruh dalam perkembangan manusia menjadi dewasa. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi bagaimana penerimaan diri seseorang. Kembali lagi pada cerita, kita diperlihatkan dengan Dead yang sendiri di rumah, mengiris-ngiris tangan dan lehernya, hingga kemudian menembak kepalanya menggunakan senapan. Kemudian dia pun tewas seketika. Sungguh tragis memang apa yang menimpa Dead, vokalis band Mayhem ini. Tak lama kemudian Euronymous datang dan menelpon Ian Axel kalau Dead telah meninggal. Eh, Beralih ke konsep diri sendiri adalah gambaran yang ada pada diri individu yang berisi tentang bagaimana individu melihat dirinya sendiri sebagai pribadi yang disebut dengan pengetahuan diri, dan bagaimana individu merasa atas dirinya, serta bagaimana individu menginginkan dirinya sebagai manusia yang diharapkan. Dengan konsep ini, kita dapat mengetahui apa latar belakang Dead melakukan tindak bunuh diri. Sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan, pengalaman dan bagaimana Dead melihat dirinya kemudian membuatnya depresi hingga kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri karena sudah tidak tahan dengan stres dan depresi yang dialaminya. Itulah tadi mungkin sepenggal kisah dari Dead, vokalis band Mayhem. Kita melangkah ke chapter selanjutnya. Kemudian Euronymous pindah dari rumah itu dan mulai membangun usaha toko kaset, dan di tempat yang sama pula ia membangun sebuah kuil untuk iblis, The Inner Circle, atau yang mereka sebut The Black
Euronymous merasa tak punya batasan lagi. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Ini kita tahu kalau konsistensi yang dipegang Mayhem atau Euronymous sangat-sangatlah kuat, di mana dia dan para metalhead pengikutnya memiliki rasa dan tujuan yang sama, sehingga mereka membentuk kelompok The Black Circle ini. Selanjutnya kita diperkenalkan dengan seseorang yang telah lama mengidolakan Mayhem, Park Vikernes, yang juga mempunyai band yang hanya diisi olehnya sendiri, yaitu Burzum. Kemudian dia pun melakukan perekaman bersama Mayhem di studio rekaman Grigalen Studios yang legendaris. Dan bersama mereka menjadi teman dekat, bermusik, dan mengacau bersama. Park yang melakukan pembakaran gereja pertama karena menurut Euronymous dia butuh promosi untuk album terbarunya. Kemudian mereka semakin menjadi-jadi. Park, Euronymous, dan temannya melakukan pembakaran gereja di mana-mana. Park berkata, "Kita harus membakar semuanya." Berita ini kemudian masuk ke dalam TV dan media lainnya. Dari beberapa kejadian itu, pembakaran gereja dengan leluhur dan iblis yang diatasnamakan membuat mereka merasa berada di puncak. Karena itulah yang menurut mereka sepantasnya atau yang seharusnya mereka lakukan, di mana pemikiran dan pengaruh menutup mata mereka dan hanya melihat dari satu sudut pandang saja. Sebab itulah mereka merasa bahwa inilah diri kita dan inilah yang seharusnya dilakukan sebagai kelompok satanis. Singkat cerita, terjadi selisih paham antara Park dan Euronymous. Karena Fark membocorkan ke media bahwa dialah pelaku terhadap pembakaran gereja ini yang terjadi di Oslo, Norwegia. Tentu saja Euronymous membantahnya dan mereka berdua pun bermusuhan. Fark akhirnya keluar dari penjara karena polisi tak punya banyak bukti. Setelah itu, Norwegian black metal menjadi sangat-sangat terkenal. Kemudian Fark dan Euronymous, karena mereka ini berdua berbeda dan memiliki visinya masing-masing, mereka pun cekcok karena itu. Euronymous merasa hubungannya dengan Fark telah berakhir. Singkat cerita, Fark kemudian datang ke rumah Euronymous untuk membunuhnya. Karena bagi Fark, dia sudah dihianati dan tak tahan lagi dengan Euronymous. Mengapa Fark membunuh Euronymous? Ya karena itu tadi, karena dia sudah merasa dia tidak memiliki satu visi yang sama lagi dan tidak memiliki berbeda pendapat. Kemudian Euronymous datang ke kemudian Fark datang ke rumah Euronymous dan Euronymous pun dibunuh oleh Fark. Kemudian Euronymous mati di tempat dan mendapat banyak luka tusuk. Kemudian Fark ditangkap dan menjadi tersangka dalam pembunuhan keji terhadap Oystein Arsel atau Euronymous. Nah, keputusan Fark membunuh Euronymous sebenarnya karena dia benci dengan Euronymous yang munafik dengan segala ocehan palsu dan pujian yang didapatkan Euronymous. Karena Fark di sini kita bisa simpulkan kalau Euronymous dimanfaatkan oleh kalau Fark di sini dimanfaatkan oleh Euronymous hanya untuk eksistensi dari Euronymous sendiri. Kelompok yang awalnya sangat tertutup dan terkesan rahasia, semuanya hilang disebabkan munculnya Fark dalam kelompok. Keyakinannya yang menghancurkan dan membakar gereja adalah murni karena keinginannya. Inilah yang terjadi apabila seseorang melihat segalanya hanya dengan satu kacamata saja, tidak meminta pendapat dan argumen orang lain. Konsep kelompok yang awalnya hanya diperuntukkan bagi mereka, kini dikenal oleh halayak ramai, tidak sesuai dengan keinginan Mayhem pertama kali dibentuk. Inilah yang kemudian mempengaruhi psikologi Euronymous
yang salah menanggapi VAR sejak awal, di mana obrolan dan sikapnya hanya mengacu pada kekerasan dan tindak kriminal. Lantas apa yang melatar belakangi mereka melakukan tindakan pembakaran gereja ini? Sudah jelas, karena mereka adalah kelompok satanis, di mana mereka yakin kalau kepercayaannya lah yang dirasa paling benar, sehingga mendorong mereka melakukan tindak anarkis dengan membakar gereja, tempat ibadah orang lain. Terakhir, kesimpulan dari film ini adalah pengalaman adalah pembelajaran terbaik dalam hidup. Pengalaman yang terimplementasi menjadikan kita dewasa dan melihat arti sebenarnya dalam hidup. Oleh karena itu, pesan yang terdapat dalam film ini banyak sekali, di mana pengalaman, konsep diri, konsisten, bakat, dan mengambil banyak sudut pandang yang menjadikan seseorang hidup dengan keinginannya sendiri. Mungkin itulah tadi rekap analisis dari film Lords of Chaos dari saya. Sekian mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.